Oke, seberapa banyak dari tempat ini yang datang, tempat ini yang punya media sosial? Bisa angkat tangan? Entah itu Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, ya kan, channel YouTube. Ada yang mungkin secara serius mengembangkan media sosialnya untuk personal branding, mungkin biasanya anak muda. Ya, bukan cuma anak muda, Pak Juanda pun juga ya kan aktif Instagram, YouTube, ya mengembangkan channel YouTube-nya. Kalau Bapak Ibu amati perkembangan sosial media akhir-akhir ini, terjadi perubahan dalam gaya hidup manusia. Kalau dulu-dulu kita ingat bahwa belum ada sosial media seperti saat ini, ada Instagram, YouTube. Dulu itu hanya ada blog, cuma ada gambar, lalu ada artikelnya. Ada yang pernah aktif dulu menulis blog? Pernah ya Pak Juanda ya, aktif ya Pak ya. Nah, kalau dulu kita ingin mengetahui sesuatu informasi, kita harus membaca terlebih dahulu, menghabiskan waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, bahkan 30 menit baca. Tapi kalau sekarang beda lagi, bukan baca, tapi kita nonton, mendengarkan. Dan yang berubah adalah tingkat fokus pengguna sosial media mengalami perubahan. Daya tahan, daya tarik, ketertarikan seseorang ketika bersosial media mengalami penurunan yang begitu drastis. Kalau dulu orang bisa baca dengan sabar 15 menit sampai selesai bahkan, baru kita bisa menarik kesimpulan, oh ternyata blog ini berbicara tentang ini. Tapi kalau sekarang jangankan 15 menit, jangankan 1 menit, kunci dari media sosial itu terletak pada 3 detik pertama. Bayangkan, kalau Bapak Ibu aktif bersosial media, membangun sosial media Bapak Ibu, pasti mengerti ini, bahwa ternyata pengguna media sosial akhir-akhir ini ternyata tingkat ketertarikannya begitu pendek. 3 detik pertama dalam sebuah konten gak menarik, langsung pengguna sosial media skip, scroll, bener gak? Siapa yang anak-anak muda mungkin lagi gabut, ya kan, IG-an, TikTok-an, kan cepat scroll. Kenapa? Ada yang gak menarik, ada yang nggak relate, ada yang membosankan, ada yang udah tahu, udah pernah lihat. Akhirnya apa? Di scroll. 3 detik pertama itu kuncinya. Kalau 3 detik pertama membosankan, pasti skip, dilewati. Saya tahu hal ini ketika saya mengembangkan TikTok saya, kan ada itu reviewnya, ada hasilnya. Ternyata viewer saya ini, penonton saya ini bertahan sampai detik ke berapa sih? Ternyata nggak panjang-panjang. Akhirnya terciptalah sebuah tren baru, strategi baru, sebuah konten itu nggak sampai 1 menit sekarang, cuma 5 detik doang, video 5 detik doang, selesai. Informasi yang begitu banyak cuma 5 detik doang. Kenapa? Pengguna sosial media, daya tariknya, maksudnya daya tahannya untuk melihat, untuk menunggu apa yang sebenarnya disajikan oleh konten itu, semakin lama semakin pendek. Makanya video-video sekarang nggak panjang-panjang, 5 detik selesai, 5 detik selesai. Orang sukanya seperti itu, nggak suka yang berbelit-belit. Ternyata itu relate ada di dalam kehidupan kita. Daya tarik, daya tahan seseorang, fokus seseorang akhir-akhir ini juga semakin lama semakin pendek. Sebelum berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam ibadah sore hari ini, menit-menit pertama itu kuncinya. Ketika ibadah terasa membosankan, firman Tuhan terasa membosankan, jangankan 3 menit, jangankan 1 menit, detik-detik pertama itu kuncinya. Mulai kepikiran yang lain, ya kan, masalah di rumah, ya kan, nanti malam makan apa, besok mau pergi kemana, liburan mau habis, ya kan, liburan udah habis tuh mau habis nih, Senin besok masuk, ya kan, mulai kebayang yang lain-lain. Udah mulai buka WA, ada notif enggak. Lihat, daya tahan untuk menantikan firman Tuhan sampai akhir itu menjadi sesuatu yang sulit, yang berat. Ini tantangan bagi setiap pengkhotbah juga. Gimana menit-menit pertama itu bisa meraup, menarik daya tarik, daya fokus jemaat supaya tahan sampai akhir. Tapi bukan cuma tantangan pengkhotbah, tantangan setiap kita untuk menantikan sampai akhir. Dalam kehidupan sehari-hari pun juga demikian. Kalau sesuatu rasanya membosankan,
berat, sulit, seringkali banyak orang yang memilih untuk skip. Banyak orang memilih untuk ambil jalan pintas. Banyak orang memilih untuk ambil jalan yang lain yang menurutnya jauh lebih baik. Contoh misalnya, apa contohnya? Permasalahan ekonomi, finansial. Masalah sedikit, ada butuhnya, langsung ambil jalan pintas, pinjol. Bener gak? Sulit ini, gimana caranya? Belum kerja keras, langsung ambil shortcut, ambil jalan pintas, pinjol. Pinjol sana, pinjol sini, pinjol situ. Akhirnya apa? Banyak shortcut, akhirnya amburadul hidupnya. Hubungan, pacaran, apalagi yang udah menikah, konflik dikit, putus. Konflik dikit, cerai. Bener gak? Di tahun-tahun pertama, jangan tahun-tahun pertama, bulan-bulan pertama pernikahan yang begitu berat, cerai. Banyak pasangan yang cerai di awal-awal pernikahannya. Kenapa? Daya tahan untuk menunggu, bertahan, sabar menjadi sesuatu yang sangat sulit dilakukan akhir-akhir ini. Itu sebabnya sore hari ini kita mau belajar tentang wait and see. Tunggu dan lihat sampai akhir. Menunggu ternyata bukan sesuatu yang mudah bagi kita saat ini. Ketika terjadi sebuah masalah yang dalam pikiran udah berpikir begitu cepat, mau melakukan apa, melakukan itu, strategi apa, plan apa, rencana apa, tapi kemampuan untuk wait, tunggu dulu. Apalagi waiting God, menunggu Tuhan menjadi sesuatu yang sangat berat. Terkadang musuh kita itu lutut kita sendiri. Ketika masalah berat terjadi, musuh kita adalah lutut. Sulit banget buat lutut ini berlutut di kaki Tuhan untuk wait, tunggu Tuhan, menantikan Tuhan. Tuhan sedang ingin bekerja apa sih? Tuhan ingin menunjukkan apa sih kepada kita sampai kita melihat. Terambil dari sebuah kisah tokoh Alkitab yang bernama Ishak di dalam Kejadian 26. Kita akan buka. Kita akan baca beberapa ayat Kejadian pasal yang ke-26. Kita belajar wait and see dari Ishak. Kejadian 26 ayat 1 sampai yang ke-3 saja. Kita baca, saya sudah tampilkan di depan. Kita baca sama-sama Kejadian 26 ayat 1 sampai 2 terlebih dahulu. 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini yang akan kukatakan kepadamu. Stop. Ayat 2 terlebih dahulu. Ayat yang pertama, detik yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Kalau ini media sosial, banyak orang yang skip, banyak orang yang scroll. Kenapa? Di ayat pertama, di kata pertama, di kalimat pertama ayat ini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Sebuah informasi yang sangat tidak mengenakan buat kita langsung scroll. Gak mau kita baca. Dari awalnya aja udah timbullah kelaparan di negeri itu. Ditambah lagi, ini bukan kelaparan yang pertama. Sering bolak-balik kelaparan. Saat itu, Ishak berada di sebuah negeri yang disebut Tanah Kanaan. Puluhan tahun sebelum ayat ini ada, kepada papanya, Tuhan sudah memanggil papanya terlebih dahulu untuk meninggalkan kota kelahirannya, Ur Kasdim. Abraham, tinggalkan tempat kelahiranmu, tinggalkan rumah papamu ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nanti, pergi dulu deh. Abraham gak dikasih tahu mau pergi kemana, ke kota apa, ke tanah apa namanya. Abraham gak tahu, jalan dulu. Ternyata kalau kita pelajari rutenya, Abraham ini cuma mondar-mandir sekitar tanah Kanaan, di mana Abraham gak ngerti sebenarnya tanah yang Tuhan maksudkan, tanah yang Tuhan janjikan untuk diberikan kepada Abraham dan keturunannya, ya tanah itu. Tapi tanpa disadari, Abraham itu keliling-keliling mondar-mandir di tanah Kanaan.
tanpa Abraham tahu sebenarnya tanah itulah yang Tuhan berikan pada Abraham. Seringkali kita dalam keadaan yang kita nggak ngerti mundar mandir apa sebenarnya Tuhan ingin kerjakan dalam hidup apa sih? Sebenarnya kita nggak jauh-jauh dari rencana Tuhan. Yang Tuhan minta adalah wait and see. Kalau Abraham nggak tahan, apa sih maksudnya Tuhan mundar mandir sini, udah pergi keluar. Ya udah, sangat disayangkan tanah Kanaan itu ya bisa jadi gagal, ya karena nggak wait. Banyak orang Kristen yang gagal mengalami rencana Tuhan yang indah karena nggak mampu untuk wait, dan akhirnya nggak melihat. Sekarang Ishak ini adalah salah satu tokoh yang nggak pernah keluar dari tanah Kanaan sebenarnya. Kalau Abraham masih pernah ke sana ke sini, tapi kalau Ishak ini hidupnya cuma muter-muter di tanah Kanaan. Yang Ishak nggak ngerti juga sebenarnya tanah inilah yang dijanjikan Tuhan kepada papanya untuk diberikan kepada keturunan Abraham, dijanjikan kepada Ishak. Ishak pun juga nggak ngerti. Dan faktanya adalah saat itu di tanah Kanaan terjadi kelaparan. Bukan 1-2 kali, sering terjadi kelaparan. Kenapa Tuhan gak menyatakan rencana Tuhan secara detail di awal kepada Ishak, kepada Abraham, bahwa sebenarnya tanah itulah yang dijanjikan? Kenapa? Karena kalau Tuhan bocorin dari awal rencana Tuhan, detailnya rencana Tuhan di awal, belum tentu Ishak mau terima tanah Kanaan. Ishak, sebenarnya tanah ini loh yang dijanjikan, aku janjikan kepada papamu buat keturunanmu, tanah ini. Belum tentu Ishak mau terima. Kenapa? Ini tanah yang dijanjikan Tuhan. Bertahun-tahun lamanya papaku muter-muter, susah payah cari kehendak Tuhan. Tanah kayak gini yang bolak-balik terjadi kelaparan. Belum tentu Ishak mau terima rencana Tuhan, janji Tuhan, tanah Kanaan. Belum tentu. Itu sebabnya Tuhan seringkali Tuhan rahasiakan rencana di awal. Kita tanya detailnya, kita tanya jelasnya di awal, Tuhan gak akan jawab. Yang Tuhan minta adalah Ishak, wait. Bolak-balik kelaparan, wait. Katanya Tuhan menjanjikan tanah yang kaya, melimpah susu dan madu, wait. Tanah ini kelaparan bolak-balik, wait. Dan kau akan melihat nanti. Tuhan gak cepat-cepat untuk membocorkan rencananya di awal. Ini bukan cuma terjadi di Abraham dan Ishak. Kepada Yusuf pun juga demikian. Ketika Yusuf dijual, dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, dijadikan budak, Tuhan gak cepat-cepat loh bilang, Yusuf tahan dulu ya, karena engkau sebentar lagi mau jadi penguasa. Belum tentu kalau Tuhan ngasih tahu di awal rencananya, Yusuf bisa kuat, Yusuf bisa berpengharapan. Belum tentu. Bisa jadi Yusuf malah kepahitan sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Kalau Tuhan mau jadikan aku pemimpin di bangsa Mesir, kenapa Tuhan izinkan aku seperti ini, seperti itu? Akhirnya Tuhan memilih untuk diam dan meminta Yusuf untuk wait sampai dia melihat janji Tuhan bahwa Yusuf akan menjadi bintang yang melebihi dari saudara-saudaranya. Saudaranya akan sujud kepada Yusuf. Wait and see. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu saat ini dalam keadaan yang sulit dimengerti seperti Ishak? Ayat 3 coba. Next. Kita baca sama-sama 2-3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tanah ini memang bolak-balik kelaparan, kekeringan. Dan Tuhan bilang, tinggal di negeri ini sebagai orang asing, gak punya siapa-siapa, gak punya apa-apa karena kelaparan, karena miskin, gak ada orang yang support, gak ada orang yang mendoakan, gak ada orang yang mengutangi kamu, orang asing. Tapi Tuhan, nah seringkali kalau udah kena tapi, logika kita mulai main. Kenapa Tuhan, kalau Tuhan janjikan janji Tuhan itu indah, kenapa Tuhan gak segera pulihkan hidupku? Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan gak pulihkan keuanganku? Kenapa Tuhan gak sembuhkan aku sampai ini?
Seringkali kita dalam keadaan yang kita nggak ngerti kenapa Tuhan. Ya, kenapa Tuhan aku gagal? Kalau Tuhan izinkan aku sukses, mungkin rumah tanggaku bisa terselamatkan. Kalau aku nggak gagal, aku kaya, aku bisa menyelamatkan rumah tanggaku. Istriku meninggalkan aku kan aku gagal. Kenapa Tuhan izinkan aku gagal? Seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan yang kita nggak ngerti dan kita tanya kenapa Tuhan? Kenapa aku disakiti? Kenapa Tuhan biarkan semua badai terjadi? Kenapa aku ditinggalkan? Kenapa Tuhan kok nggak tolong? Aku butuhnya sekarang. Aku butuh disembuhkan sekarang. Kalau besok aku pasti mati. Aku butuh diberkati melalui pekerjaanku. Kalau Tuhan tunda lagi tahun depan, hancur semua. Kenapa Tuhan nggak tolong? Dan seringkali Tuhan nggak tolong juga. Sampai-sampai muncul pertanyaan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan aku jatuh? Kenapa Tuhan biarkan aku susah? Kenapa Tuhan aku dilakukan seperti ini? Kenapa aku selalu salah? Kenapa aku dikecewakan? Kenapa? Boleh nggak kita tanya kenapa sama Tuhan? Boleh. Karena kita yang terbatas. Ya, seperti kita nonton bioskop, kita nggak tahu endingnya. Bioskopnya kenapa? Loh, kenapa kok orang baik mati ya? Kenapa kok terjadi seperti ini ya? Loh, kenapa kok seperti ini? Karena kita nggak tahu ending dari film itu. Kalau Tuhan udah tahu endingnya, sebelum Tuhan mulai, Tuhan udah tahu endingnya. Kalau kita terbatas, wajar kalau kita tanya kenapa Tuhan. Sesuatu yang menyakitkan kalau kita tanya kenapa Tuhan itu boleh. Tapi kalau ketika kita bertanya kenapa Tuhan, tidak disertai dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, dari yang cuma bertanya kenapa, akhirnya Bapak Ibu mempertanyakan Tuhan. Saya ulangi, kalau Bapak Ibu sering tanya pada Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan tidak ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, akhirnya mempertanyakan Tuhan. Tuhan ada nggak sih? Nah, ini bukan cuma bertanya. Kalau kenapa Tuhan itu bertanya. Kalau mempertanyakan Tuhan, Tuhan ada nggak sih? Tuhan baik nggak sih? Tuhan sanggup nggak sih? Tuhan sayang aku nggak sih? Ini mempertanyakan Tuhan. Kalau nggak cepat-cepat untuk dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, dari yang bertanya, mempertanyakan Tuhan, akhirnya apa? Meragukan Tuhan. Tuhan bisa nggak sih urus hidupku? Tuhan bisa nggak sih pelihara aku? Jangan-jangan Tuhan nggak nyata. Jangan-jangan Tuhan nggak ada. Banyak orang Kristen yang gagal dalam hal ini. Kenapa? Dalam keterbatasannya nggak bangun hubungan dengan Tuhan yang tak terbatas itu. Saya mau tutup khotbah ini dengan 3 hal ini, 3 poin. Yang pertama, next. Ketika Tuhan meminta kita untuk wait, tunggu. Di tengah ketidakmengertian kita, apa yang akan terjadi, apa yang Tuhan akan kerjakan, dan Tuhan minta kita untuk wait and see. Alasan yang pertama adalah karena Tuhan itu sedang bekerja, masih bekerja, dan akan terus bekerja. Amin. Tuhan belum selesai. Itu sebabnya kenapa Tuhan suruh wait. Kan Tuhan belum selesai dengan pekerjaannya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Lalu Tuhan. Kata maka, kata pertama di ayat ini merupakan kata penghubung. Sebab akibat, kesinambungan. Maka itu artinya ayat ini menghubungkan dengan pasal sebelumnya, pasal 25. Kalau Bapak Ibu lihat di pasal yang 25, apa yang terjadi? Konflik dalam rumah tangga Ishak. Istrinya sayang sama Yakub. Ishak sayang sama Esau. Yakub dan Esau, anak kembar ini, berkonflik. Esau menjual hak kesulungannya. Ini konflik yang berat, yang bisa memecah belah rumah tangga Ishak. Pasal 25, rumah tangga Ishak hampir hancur karena konflik anaknya ini. Ayat 26 dihubungkan dengan kata maka. Tapi apa selanjutnya? Setelah rumah tangganya hancur, maka Tuhan memulihkan keluarga Ishak. Apakah seperti itu? Maka anak kembarnya berdamai. Apakah seperti itu? Maka Ishak dan istrinya bersepakat untuk tidak pilih kasih. Apakah seperti itu? Tidak.
Rumah tangga Ishak udah hancur karena konflik anak-anaknya. Di pasal yang ke-25, pasal sebelumnya, dilanjutkan pasal 26, maka timbullah kelaparan. Badai yang satu belum tenang, maka muncullah badai yang lain yang lebih keras lagi. Bapak Ibu pernah mengalami seperti ini, badai silih berganti. Masalah yang satu belum selesai, masalah lagi yang lain datang. Kita jatuh sakit, ternyata pasangan kita meninggalkan kita. Pasangan kita meninggalkan kita, ternyata usaha yang kita bangun bangkrut. Usaha kita yang kita bangun bangkrut, ada masalah lagi yang lain. Maka kelanjutannya itu nggak enak. Pasal 25 konflik rumah tangganya, pasal 26 timbullah kelaparan yang bukan kali pertama tapi sering kali terjadi. Dan sering kali kita nggak mampu untuk wait. Sering kali banyak orang Kristen yang terburu-buru untuk memberi titik, padahal Tuhan masih lanjut dengan koma. Lalu Tuhan. Seringkali kita gagal dalam hal ini. Masalah silih berganti dan kita buru-buru untuk memberi kesimpulan. Tuhan gak ada, Tuhan gak baik, Tuhan gak jawab doa. Kita udah buru-buru memberi kesimpulan. Padahal sebenarnya Tuhan ingin melanjutkan ceritanya. Tuhan masih bekerja. Ceritanya Tuhan belum selesai. Sebabnya Tuhan suruh wait, Ishak wait. Pasal 25 keluargamu boleh amburadul. Pasal 26 tanah yang kau tempati sekarang boleh timbul kelaparan berkali-kali. Tapi jangan memberi kesimpulan bahwa Tuhan itu jahat. Dan akhirnya Ishak bisa melihat lalu Tuhan. Ya. Cerita Tuhan masih berlanjut. Di tengah badai yang silih berganti, ada kata lalu Tuhan. Tuhan gak pergi dalam permasalahan Ishak. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Lalu Tuhan. Bapak Ibu kalau mengalami konflik saat ini, belum ada kelanjutannya, lalu Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah apa? Kalau belum ada kelanjutannya, lalu Tuhan, sampai kita melihat, lalu Tuhan membuat sesuatu di luar pikiran kita. Ada kata lalu Tuhan, karena Tuhan sedang bekerja, Tuhan masih bekerja, dan Tuhan akan terus-menerus bekerja. Masalahnya kita adalah, mau nggak? Bisa nggak kita tunggu dulu, berlutut dulu kaki Tuhan. Apa yang Tuhan akan kerjakan? Wait and see. Jangan terburu-buru membuat bab penutup kalau sebenarnya Tuhan masih mau menuliskan bab berikutnya yang jauh lebih indah. Amin. Banyak anak muda, bukan cuma anak muda sih. Terakhir tuh berita ada satu keluarga bunuh diri, benar ya? Lompat dari apartemen. Cepat-cepat untuk memberi kesimpulan, Tuhan gak nyata, Tuhan gak tolong, keadaan gak mungkin bisa berubah. Cepat-cepat memberi kesimpulan, gak mau menunggu, akhirnya selesai. Padahal sebenarnya Tuhan sedang bekerja dan Tuhan mau menuliskan lalu Tuhan. Bapak Ibu kalau ada dalam keadaan ini, fase ini, musim hidup ini, yang banyak hal yang kita gak mengerti, lama kita menanti, tunggu. Amin. Selanjutnya, yang kedua, kenapa ketika Tuhan meminta kita untuk wait and see, yang Tuhan inginkan karena ini, Tuhan punya rencana yang terbaik, melebihi logika kita. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini sebagai orang asing. Pada waktu itu, kalau sebuah tempat udah kering, udah nggak bisa memberi sumber kehidupan, ya harus pindah, cari tempat yang bisa memberi penghidupan. Ishak sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk membawa rumah tangganya ke tempat yang jauh lebih baik.
Kalau tanah Kanaan itu bolak-balik terjadi kelaparan, ya logikanya Ishak adalah cari tempat yang jauh lebih baik. Dan saat itu Gerar itu berdekatan dengan Mesir. Logika Ishak mengatakan pergi ke Mesir adalah jawaban. Di sana ada kehidupan, ada bahan makan, banyak orang-orang yang mungkin mendukung Ishak. Tapi Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri ini. Kenapa kok Tuhan gak izinkan Ishak untuk pergi ke Mesir? Ya padahal ini mungkin jalan yang terbaik bagi Ishak. Pergi ke Mesir, rumah tangganya terselamatkan, Ishak bisa makan. Tapi Tuhan bilang, jangan pergi ke sana. Diamlah di negeri ini, karena Tuhan ingin nyatakan ada rencana Tuhan yang terbaik, lebih baik daripada logikanya Ishak. Wait and see. Banyak kita yang gak sampai melihat rencana Tuhan yang terbaik karena kita kesusu untuk pergi ke Mesir, terburu-buru untuk ambil jalan yang menurut kita baik, terburu-buru untuk minta pertolongan kepada manusia, terburu-buru untuk ambil jalan pintas yang jauh lebih mudah yang bisa menyelesaikan masalah kita, terburu-buru datang ke tempat yang menjanjikan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Benar gak? Akhirnya kita gak melihat rencana Tuhan yang terbaik. Karena apa? Kita terburu-buru untuk meninggalkan tanah Kanaan dan pergi ke Mesir. Tanah Kanaan itu terjadi kelaparan, yes, itu benar, itu realita. Bolak-balik terjadi kelaparan, ya itu benar, itu fakta. Ishak gak punya siapa-siapa, gak punya apa-apa, yes, itu fakta. Banyak orang Kristen yang hidup hanya berdasarkan fakta, hanya berdasarkan realita hidupnya. Gak punya uang, memang gak punya uang. Akhirnya apa? Hidupnya hanya berdasarkan pada realitas saja. Gak punya uang. Aku gak bisa membuat ini. Banyak orang Kristen yang hidupnya hanya berdasar pada realita. Tapi mampukah kita untuk melihat, menerobos lebih jauh daripada realita? Tanah Kanaan memang terjadi kelaparan. Gak ada orang yang mendukung Ishak. Tapi Tuhan minta wait. Dan Ishak mampu melihat, sepertinya Tuhan punya rencana yang terbaik. Akhirnya apa? Ishak diam di negeri itu. Apakah kelaparan selesai? Enggak. Bahkan sampai zamannya Yakub pun, zamannya Yusuf jadi pemimpin Mesir pun, tanah Kanaan tetap dilanda kelaparan. Gak berubah tanah Kanaan, gak pulih tanah Kanaan. Tapi Ishak memilih untuk wait sampai Ishak melihat ada rencana Tuhan yang jauh lebih hebat daripada logika. Bapak Ibu sangat disayangkan ketika Bapak Ibu ambil jalan pintas yang menurut logika kita itu tepat. Sangat disayangkan. Kita akan kelewatan rencana Tuhan yang indah buat kita. Wait, tunggu dulu. Terkadang seringkali Tuhan minta kita untuk wait and see. Sabar. Jangan terburu-buru. Duduk di bawah kaki Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan ingin kita melakukan ini, lakukan. Tapi wait, tunggu Tuhan. Alasan yang terakhir, kenapa Tuhan minta kita untuk wait and see. Yang ketiga adalah karena Tuhan menyatakan kuasanya. Aku akan menyertai dan memberkati engkau. Ini endingnya. Ketika Ishak mampu wait, ketika Ishak mampu untuk tidak pergi ke Mesir yang jauh lebih menjanjikan, ketika Ishak memilih untuk percaya pada janji Tuhan, aku akan menyertai dan memberkati engkau. Ketika hidup Ishak tidak berdasarkan pada realita, tapi berdasarkan pada rencana Tuhan. Ini Tuhan menyatakan kuasanya. Dan ternyata kita baca ayat berikutnya, janji Tuhan yang satu ini Tuhan genapi. Di ayat yang ke-12 sampai 13, Tuhan suruh Ishak untuk tabur di tanah yang kering, gak ada air. Tuhan suruh Ishak, jangan pergi ke Mesir, tinggal di negeri ini, taburlah. Gak banyak tanya, Tuhan apa yang ditabur?
Tuhan, kalau aku nabur benih di tanah yang kering, tanah yang penuh dengan kelaparan ini, disiram pakai apa? Tanpa banyak tanya, Ishak menabur. Mungkin banyak orang yang ngetawain Ishak, ngapain kamu nabur di tanah yang kering? Tapi Ishak hanya taat apa kata Tuhan. Ishak menabur, dan hasilnya 100 kali lipat. Ketika orang lain berusaha keras dan gagal, dan kita hidup hanya oleh karena percaya pada rencana Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Di balik kemustahilan itu, di balik apa yang kata orang itu sial, Tuhan bisa. Tuhan jagonya bekerja di dalam kesialan kita. Amin. Tuhan bilang kamu gak beruntung, kamu hidupmu gak beruntung, hidupmu sial. Tuhan jagonya bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan di dalam keadaan yang mustahil. Ishak menabur, hasilnya 100 kali lipat, dan Ishak jadi orang yang terkaya saat ini. Akhirnya banyak orang yang iri, dan Ishak diusir. Udah, Ishak pergi dari tempat ini, pergi ke lembah. Lembah itu bukan naik turun, lembah itu justru gak ada kehidupan. Lembah kekelaman, gak ada kehidupan. Sebuah keadaan yang bukannya lebih baik, tapi Ishak diusir oleh warga setempat ke lembah yang gak ada kehidupan sama sekali. Tapi Ishak wait and see. Di lembah itulah Ishak menemukan sumur-sumur papanya yang dulu pernah digali Abraham, yang dulunya sempat memancarkan bersumber air, tapi udah lama karena kering, akhirnya sama warga setempat ditutup, gak ada gunanya. Sama Ishak, di dalam lembah itu, sumur yang udah ditutup orang bertahun-tahun lamanya, dibuka lagi sama Ishak. Ayat ini mengatakan berbual-bual airnya. Orang bisa menutup sumur kehidupan, orang lain bisa menggagalkan usahamu, orang lain bisa membuat engkau gak kerasa di tempat kerjamu, akhirnya engkau bisa harus keluar dari tempat kerjamu. Orang lain bisa buat hidup kita susah, orang lain bisa menutup sumur kita, tapi orang lain gak bisa menutup sumber kehidupan kita. Amin. Sumur yang bertahun-tahun lamanya tertutup, Ishak gali, berbual-bual airnya. Hanya karena apa? BMC.